Anda menyaksikan Create Up kembali bersama saya Prisa Somodatu dan rekan saya. Wiki Adrian, dan kali ini kita akan membahas mengenai hadirkan laboratorium digital pribadi dengan startup. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Indarto, beliau adalah founder dan juga CEO dari Neurabot. Selamat pagi Mas Indarto. Halo Mas Indarto. Halo Mas. Oke, Selamat. baik ya. Terima kasih banyak sudah join bersama kami. Oke, dari tema kita kali ini adalah terkait dengan laboratorium digital pribadi dengan startup. Boleh dijelaskan apa sih yang dimaksud laboratorium digital pribadi ini? Oke, Neurabot itu kita mengembangkan platform laboratorium digital. Secara specifically kita lebih ke imaging, Mas. Jadi lebih ke gambar. Lebih spesifik kita di pathology anatomy. Misi kita ingin mendesentralisasikan diagnostik kanker di Indonesia itu. Tapi kita juga mengerjakan yang sistemnya diagnostik imaging yang lebih general seperti di radiologi, CT scan, X-ray dan lain sebagainya. Seperti itu kurang lebih. Oke, cara kerjanya gimana sih Mas Indarto? Iya, kita lebih fokusnya pada pertama digitalisasi spesimen preparat kanker, karena untuk spesimen preparat kanker itu secara general di Indonesia masih manual gitu. Gimana caranya kita digitalisasikan, kita lakukan data management, rumah sakit ataupun pharma industry itu akan mempunyai digital laboratory private, dan setelah itu bisa kita lakukan kolaborasi secara jarak jauh, dan kedepannya dan saat ini juga kita ada solusi untuk AI, untuk penghitungan sel, membran sel, sitoplasma dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi ini fungsinya untuk apa Mas Indarto? Oke, ini fungsinya lebih ke private laboratory. Jadi teman-teman dokter secara spesifik profesi patologi anatomi ataupun radiologi, dia akan mempunyai laboratorium digital secara private di komputernya. Jadi secara jauh dia bisa melakukan diagnostik tanpa harus dia ke laboratorium seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, teman-teman profesi dokter akan mempunyai laboratorium atau datanya itu tersimpan di cloud gitu, yang terakses di platform kita seperti itu. Jadi cara konvensional spesimen fisik itu biasanya setelah didiagnostik dihancurkan setelah 1-5 tahun. Oke, startup di bidang ini apakah juga sudah banyak, karena di Create Up kayaknya kita baru kali ini gitu ya? Ya. Kalau untuk di Indonesia sendiri spesifik, di Indonesia masih kita ya. Kebanyakan solusi seperti Neurabot ini lebih ke Eropa, US, UK dan lain sebagainya, Israel gitu. Jadi di sini secara teknologi kita masuk ke deep technology sih gitu. Jadi sementara ini kita melihatnya secara mapping bisnis ataupun technically masih kita di Indonesia. Oke, artinya ini secara user hanya dokter saja atau pelaku di industri kesehatan atau dari masyarakat luas juga bisa? Oke, secara B2C itu teman-teman dokter secara spesifik profesi patologi anatomi, radiologi yang berkaitan dia sama imaging diagnostik, itu yang pertama. Yang kedua lebih ke B2B atau B2G, business to business atau business to government yang sifatnya rumah sakit ataupun pharma industry seperti itu. Jadi kita nggak menyentuh end user langsung atau pasien centric gitu. Jadi pasien centric itu lebih ke onkolog. Jadi hasil dari kita itu dimasukkan ke onkologis, habis itu onkologis itu memberikan diagnostik treatment ke pasien. Seperti itu kurang lebih. Tantangan mendirikan New Robot ini sendiri seperti apa, Mas Indarto? Ya, yang pertama terkait lebih ke market validations ya. Jadi ini secara spesifik mungkin yang gimana caranya kita bisa merevolusi solusi ini dari konvensional ke digital laboratory gitu. Jadi secara spesifik lebih ke situ sih, Mbak. Oke, artinya lebih ke sosialisasi saja begitu Ya, ada betul. proses yang sejauh ini dilakukan secara konvensional, kemudian sempat ada keraguan jika kemudian mengenai pemeriksaan spesimen tadi dapat dilakukan secara digital, itu akan sama atau tidak gitu ya? Ya kurang lebih seperti lebih ke edukasi gimana kita bisa menciptakan habit atau ekosistem ke users. Itu sih, itu yang pertama. Terus yang kedua,
file yang kita lakukan digitalisasi itu bisa besar banget Mas, bisa sampai bergiga-giga. Jadi satu slide, satu pasien itu bisa sampai 1 sampai 5 giga. Oke. Dan itu kita menampungnya beribu-ribu data, berjuta-juta data gitu. Sudah bekerja sama dengan berapa banyak mungkin rumah sakit atau dokter? Nanti akan kita bahas lebih jauh ya Mas Indarto, kita jeda terlebih dahulu. Ya, pemirsa tetap bersama kami, saja kami akan segera kembali. Kami masih berbincang bersama Mas Indarto, founder dan juga CEO dari Nurobot. Ini mungkin menjadi platform untuk melakukan sosialisasi untuk pemerhati industri kesehatan gitu ataupun rumah sakit yang ada di Indonesia gitu. Berarti ketika misalnya ada data biopsi ataupun mungkin data terkait dengan data medis dari pasien gitu, ketika sudah terdigitalisasi, misalnya datanya ini akan diperiksa secara digital gitu, itu nanti akan sama persis ya dengan apa yang kemudian sudah dilakukan pemeriksaannya secara konvensional. Artinya nggak bakalan ada yang gambarnya blur atau apa gitu-gitu, Mas Indarto. Iya, oke. Secara konvensional biasanya teman-teman patologi anatomi itu menggunakan binocular microscopics yang ada di belakang saya ini gitu. Jadi matanya teman-teman itu, kolega itu didekatkan, itu untuk melihat spesimen itu areanya sangat kecil. Padahal untuk melihat area kanker itu harus whole slide seluruh lapang pandang. Gimana caranya kita membangun robotik, kita scanning secara otomatis, jadi menghasilkan whole slide imaging seluruh lapang pandang. Jadi seluruh lapang pandang itu kita masukkan ke platform, dan itu sudah dilakukan validasi sama Prodosky, Persatuan Dokter Kulit Dermatopatologi Indonesia. Itu bisa dilakukan diagnostik gitu. Nah, untuk media pendidikan, penelitian dan lain sebagainya, itu kita taruh di dalam platform. Di situ bisa kolaborasi secara jarak jauh. Oke. Jadi ya, misalnya kalau ada pasien kanker di Indonesia gitu perlu second opinion dari dokter yang ada di Amerika gitu. Pasiennya nggak usah terbang ke Amerika ya, tinggal didistribusikan saja data biopsinya ke dokter yang ada di Amerika, kurang lebih kayak gitu ya? Ya, jadi kurang lebih kita melihatnya nggak usah luar negeri, tapi di Indonesia. Di Indonesia kan geografinya berpulau-pulau ya Mas ya. Baik. Jadi biasanya katakanlah teman-teman patologi anatomi itu secara majority 80% dia tinggal atau praktek di Jawa gitu. Katakanlah ada kasus di Papua ataupun di Sumatera, itu biasanya dilakukan biopsi, terus difoto pakai HP, dikirimkan ke patologi senior di Jawa. Dan itu sangat costly, kadang slide-nya dikirimkan gitu, belum lagi rusak, dilakukan diagnosis. Memudahkan lah ya, dan juga menghemat waktu tentunya. Dan end user-nya ini lebih ke patologi anatomi. Oke, lantas dari Nurobot sendiri gitu ya, untuk bisa mendapatkan keuntungan kan, mencetak laba, itu skemanya seperti apa? Oke, jadi skema kita sebenarnya yang pertama kita mirip seperti kayak Dropbox ataupun Google Drive. Kita lebih membantu teman-teman dokter ataupun rumah sakit mempunyai private laboratory, secara data itu disimpan di storage-nya kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait security itu kita nggak mengetahui informasi pasien. Jadi yang pertama lebih ke subscription atau berlangganan untuk mengganti storage-nya kita sama limit users. Yang pertama itu. Yang kedua terkait penjualan hardware. Jadi kita ada hardware robotik yang dimana kita nge-scanning seluruh area, itu biasa jual cash ataupun itu sewa seperti itu. Dan yang ketiga itu lebih customize, contohnya untuk menghitung secara otomatis berapa segmentasinya areanya kanker itu, lebih ke AI, artificial intelligence gitu. Kurang lebih revenue streamnya kita ada 3 itu Mbak. Nurobot sudah beroperasi berapa lama dan apakah saat ini sudah untung atau target untuk bisa profit itu kapan? Oke, kita sejak tahun 2019 dan 1 tahun 2019 itu kita masih private. Kita lebih fokus di digital laboratory itu 2020 sampai 2023 ini dan seterusnya. Kalau untuk terkait profit, kita menuju profit. Untuk operasional kita sudah tertutup sih, kurang lebih seperti itu Pak. Oke, baik. Menarik. Target ke depan mungkin ada kolaborasi dan lain sebagainya dengan pihak-pihak lain, Mas, untuk ekspansi dari Nurobot sendiri? Atau teknologi terbaru? Ya, saat ini yang pertama kita sudah bersama dengan Rumah Sakit Kanker Darmais untuk mengembangkan salah satu AI, teknologi AI untuk mengidentifikasi
berapa total imunopositif pada breast cancer gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita mengembangkan teknologi robotik. Secara optik kita bisa melakukan eksplorasi sampai deep untuk area spesimen kanker gitu. Jadi bersifat robotik mikroskopis gitu. Oke, Jadi, sejauh ini ada teknologi serupa di luar negeri nggak sih, Mas? kalau untuk serupa ada di luar Ada. negeri. Banyak big company, pemainnya banyak. Cuman kita lebih competitive advantage-nya dari sisi pricing. Kita lebih Oke. affordable. Sukses terus Baik. untuk Nirobot dan juga Terima kasih. Mas Indarto dan tim. Sampai berjumpa kembali. Selamat beraktivitas. Sukses Baik. selalu untuk Anda ya. Terima kasih. Mas Indarto. Ya. Dan pemirsa, kita akan simak terlebih dahulu update dari pergerakan IHSG dari awal pembukaan sesi 1 hingga saat ini. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. IHSG bergerak melemah begitu ya, lebih rendah dari penutupan kemarin di mana IHSG saat ini di 6.869 turun 0,27%. Ya, betul sekali. Sementara itu untuk saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers, diantaranya adalah CNMA yang hari ini baru saja menggelar IPO, kemudian AMMN, Medco, MIDI, RAM, Software, Pol, dan juga MITI. Kemudian top losers. Silakan, ada BBRI yang turun 0,44%, CARE, Telkom, Antam, GJTL, Maha, RMKO, BRIS masuk dalam jajaran top loser sampai dengan saat ini. Ya, pemirsa, nantikan program-program spesial persembahan IDX Channel dalam rangka HUT Pasar Modal di bulan Agustus ini dalam Capital Market Month di IDX Channel. Dan pemirsa, demikian Kreatap kali ini. Semoga bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Saya Prisa Samudatu. Saya Vicky Adrian, saksikan terus IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Sampai jumpa.